Rekaman CCTV yang diberikan asisten kepercayaan Wijaya itu membuat Gina bergidik ngeri. Bagaimana bisa anaknya yang berusia 6 tahun itu diseret paksa oleh Eni tanpa belas kasihan? Padahal, anaknya itu hanya ingin menemui Gina. Eni melotot dan mengancam Shaun untuk segera masuk. Berulang kali, wanita itu membentak Shaun. Namun Eni tak berhasil membuat Shaun berubah pikiran. Perempuan itu terlihat begitu marah. Hingga melepas tangan Shaun mendadak, anak lelaki itu spontan jatuh ke depan karena tak bisa menjaga keseimbangan. Shaun berguling maju jatuh dari atas ketinggian tangga di depan rumah besar kediaman Wijaya. Anaknya berguling tak berdaya dan terluka parah. Dan Wijaya, meski pria itu marah pada Eni, tetapi itu hanya sebentar saja. Begitu Eni mengingatkannya tentang poin di surat warisan mengenai kematian Shaun, pria itu terdiam. Wijaya langsung panik membayangkan hartanya harus jatuh ke Gina bila Shaun meninggal sebelum usia 17 tahun. Pria mengerikan itu tidak berbuat apa-apa untuk membunuh anaknya. Gina mual setiap mengingat betapa kejamnya orang-orang yang terlibat dengan kematian Shaun. Setiap dia memejamkan mata, Gina seakan mendapati senyum Shaun yang mengarah jelas padanya. Meskipun menangis, air mata Gina telah habis dan hanya menyisakan kepedihan di hatinya. Dia tidak bisa hidup tanpa Shaun. Tapi, mati begitu saja dan membiarkan orang-orang yang membunuh Shaun bebas hidup bahagia membuat Gina terusik. Setidaknya, jika dia ingin mati, dia harus pastikan jika seluruh orang-orang biadab itu menderita. Di luar dugaan, Gina memiliki sekutu tak terduga. Dia adalah Emma, asisten Wijayalah yang membantu Gina untuk bersembunyi. Emma juga telah menceritakan perihal rencana Eni untuk membunuh Gina, sehingga Gina tak punya tempat aman di rumah keluarganya. Oleh sebab itu, Gina harus bersembunyi dan Emma bersedia membantu Gina. "Kenapa, Em? Kenapa kamu membantuku?" tanya Gina sambil terisak. "Saya hanya setia pada Nyonya," jawab Emma. "Tapi Wijaya amat mempercayaimu. Saya tidak punya pilihan, karena dia yang menggaji saya. Tapi saya bersedia menjadi agen ganda untuk Nyonya Gina. Apa yang harus kulakukan, Em? Hidupku sudah berakhir tanpa Shaun. Nyonya harus bangkit. Jangan biarkan orang-orang itu tertawa di atas penderitaan Nyonya." Emma mengirimkan video pernikahan Wijaya dan Andrea. Dalam video itu, Gina bisa melihat Andrea yang berjalan menuju altar mengenakan gaun pengantin miliknya. Kemudian, Wijaya yang tampak bahagia menyambut sang istri baru, lalu berciuman penuh hasrat. Tangan Gina gemetar hebat melihat prosesi pernikahan itu. Ulu hatinya nyeri, nafasnya tercekat. Tubuhnya mulai dikuasai kemarahan yang makin mendidih di ujung ubun-ubun. Ini tidak bisa dibiarkan. Gina tidak bisa membiarkan mereka semua tenang dan bahagia, sementara anaknya meninggal begitu saja. "Halo, Em," Gina menghubungi Emma. "Bantu aku membalaskan dendam pada mereka semua." Pintu kamar hotel tempat Gina bersembunyi tiba-tiba diketuk. Gina terkejut setengah mati, tetapi dia berusaha untuk tetap waspada. Dia meraih benda keras apapun yang bisa digunakan